Ya, bismillah. Yang pertama, liver ini pankreas. Kalau kita lihat pankreas ya, diabetes. Ini kita yang utama. Dia akan menjepit namanya liver dan dia akan menjepit namanya lambung. Makanya orang masalah dengan ini, livernya juga masalah, lambungnya masalah. Ya. Karena dia menjepit organnya. Nah, orang yang kena diabetes lemas. Ciri-ciri orang liver lemas. Ya, nafsu makannya berkurang. Ya, maka solusi yang paling baik ya supaya ini bekerjanya ringan, ini bekerjanya ringan. Jadi penderita diabetes bukan tidak boleh minum yang manis, tetap dianjurkan mengkonsumsi yang manis tapi punya batasan. Ya, dalam satu tulisan dikatakan, misalnya apakah boleh penderita diabetes minum madu? Boleh, tapi tidak dianjurkan madu ternak. Ya, madunya madu liar. Ya, madu hutan. Ya, madu hutan karena dia memakan multiflora, beraneka ragam bunga. Nah, kalau madu ternak makanya satu bunga, misalnya madu rambutan aja atau randu saja. Ya, jadi dia harus memakan multiflora. Nah, itu. Jadi untuk menguatkan pankreasnya untuk menghasilkan insulin. Ya. Nah, yang kedua yang harus dibersihkan adalah lambung. Ya, karena dari lambung inilah yang menghambat sistem kerja semua organ. Maka Nabi mengatakan dapurmu adalah lambungmu, apa yang kamu makan menentukan kesehatan kamu. Nah, maka dalam kajian kalau kemarin kita angkat pembukuan itu tahun 861 ya, udah itu di tahun 921 sampai 923 sebelum Masehi. Nah, ini bab tentang lambung dikaji khusus. Ya, tentang detoksifikasi. Makanya bab detoksifikasi yang dianjurkan. Makanya apa yang dilakukan? Kita kembali kepada surat Al-Waqiah, makan buah dulu baru makan. Ya, Ustaz, penderita diabetes apakah boleh makan buah? Boleh, itu fruktos. Ya, gula buah aman di dalam tubuh. Nah, kita orang Sunda sebenarnya enak nih untuk lambung karena udah banyak cincau. Ya, jadi makan cincau dulu baru makan. Nah, semakin kerja lambung ini ringan, maka organ yang dua ini juga ringan bekerja. Nah, yang ketiga, ya, kesukaan organ ini, pankreas dengan liver, itu kesukaan rasa getir atau pahit. Ya, getir dan pahit. Makanya Ustaz, apakah sambiloto bagus, misalnya apakah habatus sauda itu baik? Nah, karena ini emang kesukaan dua organ, ya. Beda dengan madu. Ya, madu itu sukaannya manis. Makanya dalil buka puasa dengan yang manis. Tidak ada buka puasa dengan sambiloto. Wah, tidak ada. Ya, buka puasa dengan kunyit, tidak ada. Atau misalnya buka puasa dengan pisang, tidak ada. Walaupun itu masuk bab Qur'ani food. Buka puasa dengan bawang putih, tidak ada. Ya, tapi buka puasa dengan yang manis. Kenapa tidak dengan madu? Ya, tapi buka puasa dengan kurma. Karena semanis-manisnya madu ada asamnya. Waktu kita berbuka puasa dengan sholat maghrib berdekatan. Jadi jangan sampai tadi madu seharusnya mengobati karena perut kita kosong, ada penderita asam lambung ketika sholat nyeri. Padahal saya sudah mengamalkan sunnah, buka puasa dengan madu. Bukan sunnah, buka puasanya dengan kurma. Nah, jadi itu yang membedakan. Jadi kalau nanti suatu saat ada yang bertanya, apa perbedaan Nabi bangun tidur mengkonsumsi madu dengan air hangat, ya, sedangkan Nabi berbuka puasa tidak dengan madu, tapi dengan kurma. Sifat madu dan kurma yang berbeda. Kalau kurma manis, betul-betul manis, tidak ada asamnya. Madu, semanis-manisnya madu, ada rasa asamnya. Nah, makanya biasa orang yang ada asam lambung nyeri itu minum madu awalnya. Ya, beberapa menit kemudian. Nah, jadi detoksifikasi, bersihkan, ya, bersihkan. Nah, detoksifikasi. Jadi sebelum makan, makan cincau. Kalau enggak ada ya makan buah, pepaya diiris makan, ya, supaya ringan. Nah, jadi saran saya 3 hari setelah ini coba injek-injek batang sapu. Ya, jadi batang sapu diinjek-injek. Nanti kita praktekkan. Nah, terus berjemur di pagi hari. Maka dalil tentang Al-Quran tentang wasamsi waduha, ada gerakan sholat, ada cahaya matahari, ini sangat efektif. Ini pengobatan yang murah. Ya, jadi nggak perlu. Indonesia sangat malu ya, dulu ada pengobatan dengan rel kereta, orang pada berjemur di rel kereta, itu resikonya kotornya, ya, dari karatnya, uapnya. Nah, ini matahari di depan rumah kita bisa pakai. Ya, jadi
Waktunya kapan? Waktu sholat duha. Karena itu bergandengan. Ketika wasamsi wa duha, cahaya matahari, gerakan sholat. Makanya coba Cina-Cina itu bisa sehat-sehat. Ya, coba misalnya tensi lagi tinggi, diabetes lagi tinggi, udah jemur belakangi matahari. Posisi diabetes yang paling enak tuh di belakang belikat. Ini belikat kita tulang, ya ini belikatnya sela-sela panasin tuh di situ. Udah panasin, udah itu kuatkan lagi fungsi ginjalnya untuk membentuk sistem imun, ya, sistem imun. Jadi nanti terbentuknya sistem imun yang terbesar itu adalah di ginjal, sumsum tulang belakang diproduksi lari ke atas. Nah maka panasin tuh 2 titik, belikat sama pinggang. Ya, Ustaz saya ada ini penyempitan tulang belakang, udah pegang ini panasin sambil goyang-goyang di waktu duha. Ya jangan lama-lama gosong. Ya, nah jadi itu untuk terapinya. Ya, herbal yang sederhana ya bisa menggunakan tadi habatus sauda yang sifatnya getir. Nah, temulawak juga bisa. Ya, temulawak nanti selain dia membenahi livernya, jadi cari temulawak itu yang rasa getirnya kuat. Jadi yang tua. Ya. Tahun 2000 awal botani didirikan tuh lupa saya 2009 apa 2010 ya, saya diundang bersama dengan beberapa peneliti termasuk Dr. Umi Cahyaningsih yang dari Indonesia. Saya hadir pada satu pertemuan para peneliti herbal di Jepang. Dari Jepang pada turun semuanya dan itu kita membahas tentang temulawak. Ya. Orang Jepang bikin temulawak itu hilang rasa getirnya. Ternyata mereka teliti khasiatnya hilang. Jadi semakin rasa getirnya kuat, di situ kurkuminoid yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu kuat. Jadi cari yang tua. Ya, jadi temulawak. Ya, itu bisa. Nah, tapi yang terpenting adalah lambung dibersihkan. Karena dari lambung inilah sumber masalah kemana-mana. Ya, mungkin itu ya.